Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kalimat inti atau dalam versi yang lain yaitu jumlah. Jumlah atau kalimat di dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu terbagi menjadi dua. Yang pertama jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang didahului oleh isim. Pola kalimat jumlah ismiyah adalah sebagai berikut: isim plus isim. Isim yang pertama sebagai mubtada, isim yang kedua sebagai khabar. Mubtada, apa sih mubtada? Yaitu kata atau objek dalam bentuk isim yang ingin dijelaskan. Khabar, sesuai dengan namanya, yaitu kabar atau penjelasan dari kondisi, keadaan, jabatan, atau penjelasan dalam bentuk apapun dari objek yang sedang dijelaskan. Jadi khabar merupakan penjelas dari mubtada. Contoh, Zaidun muslimun. Zaid adalah seorang muslim. Maka Zaid adalah objek, ya, atau isim yang ingin dijelaskan. Sedangkan muslimun sebagai khabar atau penjelasan dari keadaan Zaid yang beragama Islam. Contoh yang lain, ya. Contoh yang lain, hadza Zaidun. Ini adalah Zaid. Kata hadza merupakan mubtada, yaitu sesuatu yang ingin dijelaskan. Sedangkan Zaid adalah penjelasan yang menerangkan bahwa yang sedang ditunjuk adalah Zaid. Contoh yang lain, huwa Zaidun. Ya, dia adalah Zaid. Contoh yang lain, al-muslimu hasanun. Ya, orang Islam itu baik. Kata al-muslimu sebagai mubtada dan hasanun sebagai penjelas atau khabar dari al-muslimu. Dari contoh-contoh di atas, jumlah ismiyah bisa dari kombinasi isim plus isim dari jenis apapun. Artinya, bisa saja mubtadanya isim alam. Isim alam itu nama orang, atau isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk, atau dhamir, kata ganti, atau isim jenis apapun yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Kaidah jumlah ismiyah. Ada 3 kaidah yang berlaku pada jumlah ismiyah. Yang pertama, mubtada dan khabar harus rafa. Keduanya harus rafa. Yang kedua, mubtada dan khabar harus sama dari sisi jenis dan jumlah. Yang terakhir, mubtada harus ma'rifah. Kita akan bahas satu persatu. Ada 3 kaidah. Yang pertama, mubtada dan khabar harus rafa, ya. Baik mubtada maupun khabar harus sama-sama dalam keadaan rafa. Berikut kaidah rafa yang perlu diperhatikan. Ya. Talibun, ya. Bentuk rafanya dengan dhammah. Talibani, bentuk rafanya dengan alif, ya. Tanda rafanya alif. Talibuna, dia sebagai
atau bentuknya jamak mudzakkar salim, tanda rofaknya adalah waw. Thalibatun sebagai atau bentuknya jamak muannas salim, tanda rofaknya dhammah. Tullabun bentuknya jamak taksir, tanda rofaknya dhammah. Abuka merupakan salah satu anggota dari asmaul khamsah, isim yang 5, tanda rofaknya waw. Mubtada, ini kaidah yang kedua, mubtada harus isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah kata khusus. Ya, kata khusus. Nanti kita akan jelaskan apa sih yang termasuk dalam isim ma'rifah. Mubtada wajib dalam keadaan ma'rifah, sedangkan khabar hukum asalnya adalah nakirah. Kecuali untuk isim-isim yang dari asalnya ma'rifah. Isim alam, isim isyarah, isim dhamir, ya. Contoh jumlah ismiyah yang benar. Hadza kitabun. Ini adalah buku, ya. Kalimat di atas mubtada'nya adalah hadza. Kata ini adalah isim isyarah. Isim isyarah merupakan salah satu anggota dari isim ma'rifah. Kemudian kata kitabun adalah khabarnya. Bentuknya nakirah. Kenapa nakirah? Karena salah satu tanda bahwa isim tersebut nakirah, dia tidak beralif lam. Ya. Bolehkah bila kata kitabun datang dalam keadaan ma'rifah? Contoh kalimat berikut, misal hadzal kitabu ... Jawabannya tidak boleh. Karena bila kata buku dalam keadaan ma'rifah, maka makna kalimatnya bukan ini adalah buku, melainkan buku ini. Kalimat buku ini malah bukan kalimat yang sempurna, dikarenakan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kenapa buku ini? Misalkan dijelaskan seperti kalimat berikut, hadzal kitabu jadidun. Buku ini jadidun, baru. Barulah kalimat tersebut menjadi kalimat yang sempurna. Ya, apakah setiap kalimat yang mubtadanya isim isyarah seperti contoh di atas, khabarnya wajib nakirah? Jawabannya tidak. Karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa khusus untuk isim yang dari asalnya ma'rifah, maka tidak mengapa menjadi khabar, meskipun dalam keadaan ma'rifah. Karena itu sesuatu yang tidak bisa dipaksakan menjadi nakirah. Contohnya, hadza zaidun. Ini adalah Zaid. Kaidah yang terakhir, khabar harus sama dengan mubtada dari sisi jenis dan jumlah. Bila mubtadanya mufrad dan mudzakkar, maka khabarnya wajib mufrad dan mudzakkar juga. Begitupun bila mubtadanya muannas dan tathniyah, maka khabarnya harus muannas dan musanna. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. At-talibatu muslimatun. At-talibu muslimun. At-talibatani muslimatani. At-talibani muslimani. At-talibatu muslimatun. At-talibuna muslimuna. At-tullabu muslimuna. Perhatikanlah bahwa semua contoh kalimat di atas khabar dan mubtada'nya dalam keadaan yang sama, baik dari sisi jenis maupun jumlah. Demikian kaidah yang berlaku pada mubtada dan khabar. Jadi kaidah yang berlaku ada 3. Mubtada dan khabar harus rafa. Yang kedua, mubtada dan khabar harus sama dari sisi jenis dan jumlah. Yang terakhir, mubtada harus ma'rifah. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.